Kalian pernah mendengar istilah multimedia? Ya, multimedia adalah penggabungan dari beberapa elemen seperti audio, teks, gambar, dan video yang dikontrol melalui komputer. Multimedia sendiri terbagi menjadi dua loh, yaitu multimedia linear dan juga multimedia non-linear atau multimedia interaktif. Multimedia linear adalah jenis multimedia yang berjalan lurus, yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Contoh dari multimedia linear sendiri adalah film, video, dan televisi. Lalu, multimedia non-linear atau multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat memberikan interaksi antara media dengan pengguna. Contohnya seperti aplikasi game dan multimedia pembelajaran interaktif. Ada beberapa contoh aplikasi multimedia. Pada aplikasi bidang pelayanan keuangan, contohnya adalah aplikasi pajak dan aplikasi perbankan. Multimedia itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu perangkat keras multimedia atau hardware dan juga perangkat lunak multimedia atau software. Contoh dari perangkat keras multimedia atau hardware adalah scanner. Hasil dari pemindaian itu pada umumnya akan ditransformasikan ke dalam komputer sebagai data digital. Terdapat beberapa jenis pemindai atau scanner bergantung pada kegunaan dan cara kerjanya, antara lain scanner gambar, scanner barcode, scanner sinar X, scanner cek, scanner logam, dan scanner 3 dimensi. Lalu contoh hardware selanjutnya adalah CD-ROM. Fungsi CD-ROM drive adalah digunakan untuk membaca compact disc dalam bentuk audio atau CD-ROM. Perangkat keras multimedia selanjutnya adalah video board. Video Graphic Array atau biasa disebut juga VGA adalah sebuah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. VGA merupakan standar grafis terakhir yang diikuti oleh mayoritas pabrik pembuat kartu grafis komputer. Perangkat keras atau hardware selanjutnya adalah kartu suara atau biasa disebut juga dengan sound card. Suatu perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Dilihat dari cara pemasangannya, sound card terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sound card on board, lalu kedua sound card off board, lalu yang terakhir adalah sound card eksternal. Sekarang kita beralih ke perangkat lunak multimedia atau software. Perangkat lunak multimedia adalah komponen dalam data processing system berupa program-program yang mengontrol bekerjanya sistem komputer multimedia. Perangkat lunak ini digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu bahasa pemrograman multimedia, perangkat lunak sistem multimedia, dan perangkat lunak aplikasi multimedia. Bahasa pemrograman multimedia atau biasa disebut script adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk membuat aplikasi multimedia. Contohnya seperti assembly, C, dan Java, dan tentunya masih banyak lagi. Lalu selanjutnya untuk perangkat lunak sistem multimedia. Perangkat lunak ini terdiri dari sistem operasi atau operating system, misalnya Windows, Unix, Linux, atau macOS. Lalu ada juga perangkat lunak atau software aplikasi multimedia. Merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh personal atau organisasi untuk pengguna atau user yang beroperasi dalam bidang-bidang multimedia spesifik seperti grafis 2D, modeling, animasi, dan sebagainya. Yang terakhir adalah perangkat lunak atau software untuk perangkat pengolah teks. Aplikasi pengolah teks yang banyak digunakan misalnya Microsoft Word, OpenWriter, KeyWriter, dan AB Word. Sekarang kita beralih ke metode kompresi data. Kompresi berguna untuk memperkecil ukuran sebuah file. Metode kompresi data bisa dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu dictionary based dan juga statistical based. Dictionary based bekerja dengan mengganti kelompok simbol dalam data menjadi kode-kode dengan panjang tertentu. Dengan asumsi kode-kode tersebut secara umum lebih pendek dari kelompok simbol yang digantikan. Contoh, lempel zip well. Metode kompresi selanjutnya adalah statistical based. Statistical base merupakan kompresi yang pendekatannya berbeda. Simbol-simbol yang ada di-encode satu persatu. Panjang dari kode output akan bervariasi tergantung dari probabilitas atau frekuensi pemunculan simbol. Contohnya adalah Huffman coding dan arithmetic coding. Berikut ini adalah skema general kompresi data. Dimulai dari input data, akan dimasukkan ke encoder atau compression, lalu menuju proses storage atau network, kemudian decoder atau decompression, lalu dihasilkan output data. Kompresi data juga menggunakan beberapa algoritma, contohnya seperti algoritma Shannon-Fano yang dikembangkan oleh Shannon at Bell Labs bersama Robert Fano di MIT. Langkah coding algoritma Shannon seperti berikut ini. Yang pertama adalah mengurutkan simbol berdasarkan jumlah frekuensi, lalu secara rekursif membagi simbol menjadi 2 bagian, masing-masing dengan kira-kira jumlah yang sama sampai semua bagian hanya berisi 1 simbol.
Lalu, algoritma selanjutnya adalah Huffman coding. Algoritma Huffman coding pertama kali diperkenalkan oleh David A. Hoffman tahun 1952. Algoritma Huffman ini merupakan prinsip pengkodean mirip dengan kode Morse. Tiap karakter atau simbol dikodekan dengan rangkaian beberapa bit. Karakter yang sering muncul dikodekan dengan rangkaian bit yang pendek, dan karakter yang jarang muncul dikodekan dengan rangkaian bit yang lebih panjang. Sekian pembahasan dari jenis multimedia, sumber daya multimedia, dan kompresi data. Semoga bermanfaat.